Halo, welcome back to my channel. Saya Miss Lim. Di sini saya akan membahas soal P3K untuk pengelola layanan operasional tes 2025. Yang belum subscribe, silakan subscribe ya teman-teman agar tidak ketinggalan pembahasan soal. Saya doakan semoga yang subscribe, yang ikut tes tahun ini dimudahkan, dilancarkan. Amin. Allahumma amin. Soal yang pertama, akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, menurut saya, A. Ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak. B. Ingin menghujat semua stasiun televisi di media sosial. C. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah agar segera mengambil kebijakan. D. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Ini di sini membahas tentang tayangan televisi ya teman-teman ya, yang isinya kurang mendidik ya. Melihat fenomena tersebut, menurut saya adalah A. Ingin protes pada semua stasiun. Tidak semua stasiun televisi itu isinya kurang mendidik ya teman-teman ya. Jadi opsi yang A kita skip saja. Untuk opsi yang B, ingin menghujat semua stasiun televisi. Di sini ada semua stasiun TV ya. Padahal di sini hanya dikatakan banyak ya. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah agar segera mengambil kebijakan. Di sini menggalang massa ya teman-teman. Kurang efektif ya teman-teman ya. Di sini langsung skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, ingin mengajak pihak-pihak berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Bagus ya teman-teman ya. Di sini mengajak pihak-pihak ya, pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Iya. Jadi opsi yang paling betul itu adalah opsi yang D. Soal kedua, ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. B. Memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas. C. Berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar. D. Bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. Jadi di sini ketika Anda diminta saran ya teman-teman oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Bagus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas. Di sini ada kata memanfaatkan orang lain, kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar. Memperoleh dukungan dari pihak luar ini tidak efektif ya teman-teman ya. Tidak, Anda akan menyarankan tidak seperti yang sesuai dengan pertanyaannya ya teman-teman ya. Jadi opsi yang C kita skip saja. Untuk opsi yang D, bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. Bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas, padahal di sini adalah Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya ya teman-teman ya. Jadi opsi yang D kita skip saja. Jadi opsi yang paling jawaban yang paling tepat adalah opsi yang Soal ketiga, Anda sedang berada di stasiun dan akan pergi keluar kota untuk keperluan tugas kantor. Tiba-tiba sahabat Anda menelepon dan mengabarkan bahwa anaknya hilang. Sikap Anda adalah membantunya melapor kepada polisi dan meninggalkan tugas kantor untuk sementara waktu. B. Membantunya melapor kepada polisi dan ikut mencari berkeliling kota. C. Itu urusan masing-masing dan tidak ada hubungannya dengan saya. D. Menyarankan agar segera melapor polisi dan ikut membantu menyebarkan info tersebut melalui media sosial. Oke teman-teman, ya ada sahabat Anda menelepon mengabarkan ya bahwa anaknya hilang. Ya, sikap Anda adalah membantunya melapor kepada polisi dan meninggalkan tugas kantor untuk sementara waktu. Jangan ya teman-teman ya, untuk meninggalkan tugas kantor untuk sementara waktu. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, membantunya melapor kepada polisi dan ikut mencari berkeliling kota. Wah, ini kalau ikut mencari berkeliling kota tidak tidak jadi tugas kantor ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B kita skip saja. Untuk opsi yang B, untuk opsi yang C itu urusan masing-masing dan tidak ada hubungannya dengan kantor. Kalau itu ada urusan masing-masing kita skip saja ya teman-teman ya, karena di sini adalah sahabat
Anda ya, skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menyarankan agar segera melapor polisi dan ikut membantu menyebarkan info tersebut melalui media sosial. Iya, teman-teman ya, bagus sekali, ikut menyarankan agar segera melapor polisi dan ikut membantu menyebarkan info tersebut melalui media sosial dan kembali melakukan tugas kantor ya. Jadi jawaban yang paling yang D. Soal keempat, menurut Anda untuk mengatasi hambatan dalam operasional layanan seorang pengelola layanan, operasional sebaiknya A. Melakukan pengurangan anggaran layanan, B. Meningkatkan kecepatan layanan tanpa memperhatikan kualitas, C. Melakukan analisis masalah dan mencari solusi jangka panjang, D. Menurunkan jumlah karyawan di area operasional, E. Menghentikan layanan yang kurang diminati. Jadi di sini permintaannya adalah mengatasi hambatan dalam operasional layanan ya teman-teman ya. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang kita lihat opsi yang A dulu, melakukan pengurangan anggaran layanan. Melakukan pengurangan. Kita di sini skip saja ya teman-teman ya, melakukan pengurangan anggaran ya. Untuk yang B, meningkatkan kecepatan layanan tanpa memperhatikan kualitas. Di sini ada tanpa ya. Kita langsung skip saja. Untuk yang C, melakukan analisis masalah dan mencari solusi jangka panjang. Ini bagus sekali ya, karena kita itu seorang apa itu layanan operasional ya. Sebagai pengelola layanan ya, kita harus melakukan analisis masalah dan mencari solusi jangka panjang. Bagus ya teman-teman ya untuk opsi C. Untuk yang opsi D, menurunkan jumlah karyawan di area operasional. Menurunkan. Dari sini ada menurunkan jumlah karyawan. Ini sangat tidak efektif ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D kita skip saja. Untuk opsi yang E, menghentikan layanan yang kurang diminati. Menghentikan ya teman-teman. Di sini ada kata menghentikan layanan yang kurang diminati. Kita skip saja ya teman-teman ya. Untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal kelima, kita harus mampu melakukan perencanaan operasional layanan. Salah satu langkah penting dalam perencanaan operasional layanan adalah A. Penyelarasan kapasitas layanan dan permintaan pelanggan, B. Penilaian performa kompetitor, C. Penyusunan anggaran bulanan, D. Pengadaan barang dari luar negeri, E. Peningkatan aksesibilitas keuangan. Jadi di sini yang ditanyakan adalah perencanaan operasional ya teman-teman ya, perencanaan operasional layanan. Dan langkah penting yang harus dalam perencanaan operasional layanan adalah kita lihat untuk opsi yang A, penyelarasan kapasitas layanan dengan permintaan pelanggan. Iya teman-teman ya, karena di sini ada penyelarasan kapasitas layanan dengan permintaan pelanggan. Karena untuk opsi yang A itu penting ya teman-teman, menghindari kekurangan ya. Iya, bagus sekali untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, penilaian performa kompetitor. Untuk yang B itu bukan perencanaan ya teman-teman, kita skip saja. Untuk opsi yang C, penyusunan anggaran bulanan. Ini untuk opsi yang B, untuk opsi yang C itu adalah penyusunan anggaran bulanan, itu tidak sesuai dengan perencanaan operasional layanan ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, pengadaan barang dari luar negeri. Ini juga tidak sesuai dengan perencanaan ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, meningkatkan aksesibilitas keuangan. Untuk yang D itu seperti yang kita bahas tadi ya, pasokan ya, rantai pasokan ya, sesuai dengan soal yang sudah dibahas tadi ya, peningkatan aksesibilitas keuangan ya. Untuk opsi yang E, peningkatan aksesibilitas keuangan ini tidak sesuai ya teman-teman, tidak termasuk ya, yaitu seperti yang kita bahas tadi ya, untuk rantai pasokan tadi sesuai dengan soal yang sudah dibahas ya, rantai opsi yang paling tepat adalah yang A. Soal keenam, pengelola layanan operasional memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan antrian. Salah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi antrian adalah A. Penjadwalan waktu perawatan fasilitas, B. Implementasi sistem tiket elektronik, C. Penambahan jumlah karyawan di luar jam kerja, D. Pengadaan barang secara berkala, E. Pengembangan sistem manajemen keuangan. Ya, di sini ada meningkatkan efisiensi antrian ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A kita lihat penjadwalan waktu perawatan fasilitas. Untuk opsi yang A itu tidak ada kaitannya ya teman-teman, karena di sini adalah perawatan fasilitas, tidak ada kaitannya dengan efisiensi antrian. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, implementasi sistem tiket elektronik. Iya teman-teman ya, karena di sini ada tiket elektronik.
karyawan itu bisa mengantri tiket elektronik ya dengan menggunakan implementasi sistem tiket elektroniknya ada kaitannya dengan efisiensi antrian. Jadi menyambung ya teman-teman ya untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, penambahan jumlah karyawan di luar jam kerja. Ini ada penambahan jumlah karyawan ya teman-teman, ini tidak sesuai teman-teman. Di sini ada penambahan jumlah karyawan, nanti ada jumlah anggaran juga ya. Jadi kita skip saja ya karena tidak nyambung juga dengan efisiensi antrian. Untuk opsi yang D, pengadaan barang secara berkala. Untuk opsi yang D itu anggaran ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D itu adalah pengadaan barang secara berkala. Jadi tidak sesuai ya teman-teman ya, tidak sesuai dengan efisiensi antrian. Jadi skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, pengembangan sistem manajemen keuangan. Ini masalah dengan keuangan, tidak ada kaitannya dengan efisiensi antrian. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B. Soal ketujuh, apa yang dimaksud dengan otomatisasi dalam pengelolaan layanan operasional? A. Penggantian seluruh tenaga kerja manusia dengan mesin. B. Penambahan tenaga kerja untuk mempercepat proses operasional. C. Peningkatan jumlah produk yang dihasilkan lebih organisasi. D. Proses penggunaan teknologi untuk menjalankan tugas-tugas operasional secara otomatis tanpa campur tangan manusia. E. Pengelolaan anggaran secara otomatis oleh sistem komputer. Di sini ada pertanyaan tentang otomatisasi ya teman-teman ya. Dalam pengelolaan layanan operasional ya. Dalam otomatisasi itu pasti ada kaitannya dengan teknologi ya teman-teman, otomatis ya. Tujuannya adalah mempercepat layanan ya. Untuk opsi yang A, penggantian seluruh tenaga kerja manusia dengan mesin. Di sini untuk opsi yang A itu tidak seluruhnya tenaga kerja manusia itu diganti dengan mesin ya teman-teman. Mungkin masih membutuhkan manusia ya, tidak seluruhnya, hanya beberapa saja ya. Untuk opsi yang A kita skip saja. Untuk opsi yang B, penambahan tenaga kerja untuk mempercepat proses operasional. Di sini penambahan kerja salah ya teman-teman. Kalau otomatisasi itu adalah pengurangan ya, malah pengurangan tenaga kerja ya. Jadi untuk opsi yang B itu tidak efektif ya teman-teman ya, karena opsi yang B itu bukan penambahan ya, malah mengurangi tugas manusia. Jadi kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, peningkatan jumlah produk yang dihasilkan oleh organisasi. Peningkatan jumlah produk yang dihasilkan oleh organisasi. Untuk opsi yang C itu meskipun otomatisasi ya, jadi tetap pengurangan ya teman-teman ya, meningkatkan jumlah produk ya. Untuk yang C kita skip saja. Untuk opsi yang D, proses penggunaan teknologi untuk menjalankan tugas-tugas operasional secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Untuk opsi yang D ini nyambung ya teman-teman, sesuai dengan otomatisasi ya dalam pengelolaan layanan operasional. Positif ya teman-teman untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, pengelolaan anggaran secara otomatis oleh sistem komputer. Untuk yang C itu hanya satu aspek, untuk opsi yang E itu hanya satu aspek saja ya, pengelolaan anggaran secara otomatis oleh sistem komputer ya. Jadi skip saja untuk opsi yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal ke-8, apa perbedaan antara pemeliharaan preventif dan korektif dalam layanan operasional? A. Pemeliharaan preventif dilakukan setelah kerusakan, sedangkan korektif sebelum kerusakan. B. Pemeliharaan preventif dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan, sedangkan korektif dilakukan setelah kerusakan terjadi. C. Pemeliharaan preventif lebih mahal daripada korektif. D. Pemeliharaan korektif dilakukan sebelum adanya masalah, sedangkan preventif setelah masalahmu muncul. Untuk yang E tidak ada perbedaan antara keduanya. Untuk opsi yang A di sini untuk pertanyaan adalah pemeliharaan preventif dan korektif dalam layanan operasional ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah pemeliharaan preventif dan korektif. Untuk preventif itu apa ya teman-teman, tadi mencegah ya teman-teman, mencegah kerusakan ya. Kalau korektif adalah koreksi ya teman-teman ya, untuk memperbaiki ya, untuk yang korektif. Jadi untuk kita lihat untuk opsi yang A, pemeliharaan preventif dilakukan setelah kerusakan, sedangkan korektif sebelum kerusakan. Untuk opsi yang A ini kebalik ya teman-teman ya. Korektif dulu baru preventif ya. Jadi untuk opsi yang A kita skip saja. Untuk opsi yang B, pemeliharaan preventif dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan, sedangkan korektif dilakukan setelah kerusakan terjadi.
Untuk yang B itu betul ya teman-teman ya, sesuai dengan urutannya ya, dilakukan secara berkala dan mencegah kerusakan. Betul sekali. Kalau korektif dilakukan setelah terjadi kerusakan ya teman-teman ya. Bagus ya teman-teman untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, pemeliharaan preventif lebih mahal daripada korektif. Belum tentu ya teman-teman ya. Belum tentu. Jadi kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, pemeliharaan korektif dilakukan sebelum adanya masalah, sedangkan preventif setelah masalah muncul. Jadi untuk opsi yang C itu untuk opsi yang D itu salah ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E tidak ada perbedaan antara keduanya, padahal padahal itu sudah ada, jelas ada perbedaannya ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, sesuai dengan urutannya ya. Soal ke-9, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan prediktif dalam konteks layanan operasional? A. Pemeliharaan setelah terjadi kerusakan pada alat, mesin, atau teknologi tertentu. B. Pemeliharaan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama. C. Pemeliharaan yang dilakukan dengan memprediksi kapan suatu mesin atau sistem akan mengalami kerusakan. D. Pemeliharaan yang dilakukan dengan perencanaan. E. Pemeliharaan yang melibatkan pihak ketiga. Jadi di sini untuk nomor 9 itu kita melihat kata kuncinya ya teman-teman, di pemeliharaan prediktif. Kata kuncinya adalah pemeliharaan prediktif dalam konteks layanan operasional. Nah, untuk opsi yang A kita lihat dulu ya, pemeliharaan setelah terjadi kerusakan pada alat mesin atau teknologi tertentu. Soal ke-9 ini adalah kata kuncinya adalah pemeliharaan prediktif, yaitu atau prediksi ya teman-teman ya. Otomatis jawabannya yang C ya teman-teman, karena ada memprediksi ya. Tapi kita lihat dulu opsi yang A, pemeliharaan setelah terjadi kerusakan pada alat mesin atau teknologi tertentu. Itu seperti korektif ya teman-teman ya, korektif atau koreksi. Jadi tidak sesuai dengan opsi dengan pertanyaannya ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk yang B, pemeliharaan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Untuk opsi yang B itu adalah preventif ya teman-teman ya, masuk ke preventif atau mencegah, atau di situ sudah rencana ya, karena di sini disepakati bersama, sudah tentukan. Jadi tidak sesuai dengan pertanyaannya ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, pemeliharaan yang dilakukan dengan memprediksi kapan suatu mesin atau sistem akan mengalami kerusakan. Iya teman-teman ya, di sini ada memprediksi, karena di pertanyaan adalah prediktif, itu sama dengan memprediksi ya teman-teman ya. Untuk opsi yang C itu ada, kalau memprediksi itu mesti ada data dan analisis. Kemungkinan jawabannya yang C ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita lihat untuk opsi yang D, pemeliharaan yang dilakukan dengan perencanaan. Di sini ada perencanaan lagi ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D itu secara umum ya, terlalu umum ya. Untuk opsi yang D kita skip saja. Untuk opsi yang E, pemeliharaan melibatkan pihak ketiga, ini juga terlalu umum ya. Untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman. Soal ke-10, apa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja operasional dalam pengelolaan layanan operasional? A. Pengukuran tingkat keberhasilan berdasarkan pendapatan tahunan organisasi. B. Pengukuran efektivitas strategi pemasaran yang sudah dilakukan kurun waktu tertentu. C. Pengukuran efisiensi dan efektivitas proses operasional dalam mencapai tujuan organisasi. D. Pengukuran kemampuan tim dalam bekerja sama sehingga memenuhi layanan sesuai keinginan pelanggan. E. Pengukuran kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Jadi di sini ditanyakan adalah pengukuran kinerja ya teman-teman ya, pengukuran kinerja operasional dalam pengelolaan layanan operasional. Kira-kira jawabannya paling tepat yang mana teman-teman? Kita bahas untuk opsi yang A, pengukuran tingkat keberhasilan berdasarkan pendapatan tahunan organisasi. Kalau di sini ada pendapatan tahunan organisasi, berarti menuju keuangan ya teman-teman ya. Padahal yang ditanyakan adalah pengukuran kinerja. Apa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja? Jadi skip saja untuk opsi yang B, yang A ya teman-teman ya, karena nggak nyambung ya. Terus opsi yang B, pengukuran efektivitas strategi pemasaran yang sudah dilakukan kurun waktu tertentu.
Di sini ada pengukuran ya teman, pengukuran efektivitas strategi pemasaran yang sudah dilakukan kurun waktu tertentu. Ini tidak nyambung dengan pertanyaannya ya. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, pengukuran efisiensi dan efektivitas proses operasional dalam mencapai tujuan organisasi. Ini bagus ya teman-teman ya, ada efisiensi, efektivitas proses operasional ya. Sesuai dengan pertanyaannya karena dengan pengukuran kinerja operasional dalam pengelolaan layanan operasional ini sangat nyambung ya teman-teman ya untuk opsi yang C. Kemungkinan jawaban yang paling tepat yang C ya teman-teman. Kita lihat untuk opsi yang D, pengukuran kemampuan tim dalam bekerja sama sehingga memenuhi layanan sesuai keinginan pelanggan. Di sini adalah memenuhi layanan ya, bukan termasuk pengukuran kinerja ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, pengukuran kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Ini pengukuran kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Kita skip saja ya teman-teman untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Soal ke-11, apa yang dimaksud dengan manajemen rantai pasok dalam layanan operasional? A. Pengelolaan hubungan dengan pelanggan. B. Pengelolaan siklus hidup produk. C. Pengelolaan hubungan dengan investor. D. Pengelolaan pengembangan sumber daya manusia kelompok rentan. Pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari pemasok ke konsumen. Di sini untuk nomor 11, seperti pembahasan kemarin itu ada kata kunci ya teman-teman. Kita lihat di sini ada rantai pasok ya. Jadi kira-kira jawabannya yang masuk adalah yang ini, ada kata kunci dari pemasok ya, E ya teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk jawaban yang A, pengelolaan hubungan dan pelanggan. Di sini ada pengelolaan hubungan pelanggan. Jika pemasok itu tidak ada hubungannya dengan pelanggan ya teman-teman ya. Kita skip saja ya untuk opsi yang A karena di sini adalah manajemen rantai pasok. Untuk yang B, pengelolaan siklus hidup produk. Di sini hanya siklus produk, jadi ada kaitannya dengan produk ya teman-teman. Kita skip saja, jadi tidak nyambung dengan pertanyaannya. Untuk opsi yang C, pengelolaan hubungan dengan investor. Di sini ada investor, padahal di sini di pertanyaannya itu adalah manajemen rantai pasok. Kalau investor itu masalah dengan keuangan ya teman-teman untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, pengelolaan pengembangan sumber daya manusia kelompok rentan. Di sini ada pengelolaan pengembangan sumber daya manusia kelompok rentan. Padahal di pertanyaannya adalah manajemen rantai pasok dalam layanan operasional. Jadi tidak nyambung ya teman-teman ya untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, pengelolaan aliran barang, informasi dan sumber daya dari pemasok ke konsumen. Iya, ini nyambung ya teman-teman, ini sesuai dengan manajemen rantai pasok dalam layanan operasional. Ada pengelolaan aliran barang, informasi dan sumber daya dari pemasok ke konsumen. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang E. Soal ke-12, apa yang menjadi kunci utama dalam pengelolaan layanan operasional yang sukses? A. Peningkatan anggaran setiap tahun yang mendukung pelayanan. B. Fokus pada pengembangan produk baru demi kualitas pelayanan. C. Perencanaan yang matang dan pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. D. Peningkatan tenaga kerja berkualitas secara besar-besaran. E. Pengabaian masalah kecil demi pencapaian target besar. Di sini adalah kunci ya teman-teman, kunci utama dalam pengelolaan pelayanan operasional yang sukses ya teman-teman. Kita lihat opsi yang A. Di sini ada kata kunci utama dalam pengelolaan layanan operasional yang sukses. Itu kita kembali lagi soal ke-13 yang tadi tentang lebih ke efisiensi dan efektif ya teman-teman ya, yaitu tentang biaya dan waktu. Untuk kita lihat opsi yang A, peningkatan anggaran setiap tahun yang mendukung pelayanan. Di sini peningkatan anggaran iya ada kaitannya dengan efisiensi ya teman-teman ya, efisiensi pengelolaan layanan ya, peningkatan setiap tahun yang mendukung pelayanan, peningkatan ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A, peningkatan anggaran setiap tahun yang mendukung pelayanan. Di sini ada anggaran seperti yang efisiensinya operasional layanan seperti waktu dan biaya ya teman-teman ya. Tapi kita skip saja untuk opsi yang A karena di sini ada peningkatan ya. Karena tidak setiap tahun itu ada peningkatan ya teman-teman ya. Opsi yang B, fokus pada pengembangan produk baru demi kualitas pelayanan. Di sini
kita fokus pada pengembangan produk baru demi kualitas pelayanan. Di sini pengembangan produk baru demi kualitas layanan. Pengembangan produk baru demi kualitas layanan. Di sini pengembangan produk baru demi kualitas pelayanan ya. Tidak harus mengembangkan produk baru ya teman-teman, sesuai dengan efisiensi pengelolaan layanan operasional ya. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, perencanaan yang matang dan pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. Nah, ini nyambung ya teman-teman ya, perencanaan yang matang dan pemanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Iya, pemanfaatkan teknologi informasi, tidak harus mengembangkan produk baru, tidak meningkatkan anggaran setiap tahunnya ya. Jadi opsi yang C itu lebih bagus dari opsi yang AB ya teman-teman ya, karena nyambung ya. Untuk yang di peningkatan tenaga kerja berkualitas secara besar-besaran. Ini peningkatan tenaga kerja berkualitas secara besar-besaran ini nanti malah menambah anggaran ya teman-teman, bikin anggaran melambung tinggi ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, yang mengabaikan masalah kecil demi pencapaian target. Di sini ada pengabaian ya teman-teman ya. Kita langsung skip saja untuk opsi yang E. Terus kemudian jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. 11. Apa yang dimaksud dengan efisiensi operasional dalam konteks layanan operasional? A. Mengurangi biaya dan waktu operasional dengan tetap memperhatikan kualitas. B. Meningkatkan jumlah produksi sebanyak mungkin. C. Memperbanyak sumber daya manusia untuk mempercepat proses. D. Fokus pada strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. E. Mengurangi waktu yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehingga biaya juga berkurang. Jadi di sini adalah apa yang dimaksud dengan efisiensi ya teman-teman ya. Di sini apa yang dimaksud dengan efisiensi operasional dalam konteks layanan operasional. Di sini ya ditanyakan, kita fokus kepada efisiensi ya, yang operasional layanan konteks. Apa sih efisiensi dalam operasional? Dalam konteks operasional layanan, kalau efektif dan efisien biasanya berkenaan dengan waktu dan juga anggaran ya teman-teman. Kita lihat opsi yang A, mengurangi biaya dan waktu operasional dengan tetap memperhatikan kualitas. Iya, di sini mengurangi biaya ya teman-teman ya. Biasanya itu mengurangi biaya dan waktu operasional. Padahal kalau di sini efisiensi operasional dimaksud itu adalah berkenaan dengan biaya dan waktu ya. Tapi dengan tetap memperhatikan kualitas. Jadi opsi yang A ini nyambung ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B, meningkatkan jumlah produksi sebanyak mungkin. Ini kalau ada sebanyak mungkin berarti ini berkaitan dengan keborosan ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang C, kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, memperbanyak sumber daya manusia untuk mempercepat proses. Ini memperbanyak itu tidak bagus juga ya teman-teman ya, memperbanyak ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, fokus pada strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Di sini tidak nyambung dengan efisiensi operasional ya teman-teman, karena efisiensi operasional itu ada kaitannya dengan biaya waktu. Padahal di sini fokus pada strategi saja ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehingga biaya jadi berkurang. Mengurangi waktu, menghemat waktu itu juga boleh ya teman-teman, tapi kita juga harus memperhatikan kualitas ya. Mengurangi biaya dan waktu operasional dengan tetap memperhatikan kualitas. Jadi skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban untuk nomor 13 adalah yang A. Soal ke-14, dalam menjalankan tugasnya, peran utama dari seorang pengelola layanan operasional dalam suatu organisasi adalah A. Mengelola sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dalam organisasi. B. Mengelola operasional sehari-hari dan memastikan efisiensi proses kerja. C. Menangani hubungan pelanggan dan menjamin kepuasan pelanggan. D. Mengembangkan produk dan layanan baru dan cepat tanggap. E. Menyusun dan melaporkan laporan keuangan tahunan. Di sini yang ditanyakan adalah peran utama ya teman-teman, peran utama dari seorang pengelola layanan operasional. Untuk opsi yang A, mengelola sumber daya manusia. Di sini ada mengelola sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dalam organisasi. Di sini ada mengelola sumber daya manusia itu seperti SDM ya teman-teman. Padahal kita itu
pengelola layanan operasional ya, tidak nyambung dengan pertanyaannya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mengelola operasional sehari-hari dan memastikan efisiensi proses kerja. Iya teman-teman ya, di sini ada mengelola operasional seperti pertanyaannya ya, ada kata kunci ya teman-teman ya, pengelola layanan operasional. Jadi jawaban B itu lebih bagus daripada jawaban yang A ya teman-teman ya. Untuk yang C, menangani hubungan pelanggan dan menjamin kepuasan pelanggan. Kalau untuk yang C ini menangani hubungan pelanggan dan menjamin kepuasan pelanggan itu seperti customer service ya teman-teman ya. Tidak sesuai dengan pertanyaannya, padahal pertanyaannya adalah pengelola layanan operasional ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengembangkan produk dan layanan baru cepat dan tanggap. Di sini ada mengembangkan produk ya. Kita skip saja untuk opsi yang D, sangat tidak nyambung ya teman-teman. Untuk opsi yang E, menyusun dan melaporkan laporan keuangan tahunan. Di sini ada keuangan tahunan ya teman-teman, tidak sesuai dengan pengelola layanan operasional, tidak sesuai dengan pertanyaannya ya, kita skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B.